Salam sehat sahabat Mas Tarjo. Bertemu lagi di podcast Tawa Sehat bersama Promkes Puskesmas Tawangrejo. Pada episode hari ini kita kedatangan tamu dari ruang pelayanan gizi. Perkenalkan, beliau adalah nutrisionis yang bekerja di Puskesmas Tawangrejo, Kak Naning Anjarsari. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran penting dari vitamin A. Yang pertama ya Kak ya, apa peran utama dari vitamin A? Oke, baiklah. Terima kasih Kak Afi karena sudah memberi kesempatan saya hari ini untuk sedikit kita berbagi tentang apa itu peran vitamin A, gitu ya. Peran vitamin A itu ada banyak. Salah satunya adalah satu, untuk kesehatan mata yang jelas. Yang kedua, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus menjaga kesehatan kulit sama untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan, termasuk perkembangan jaringan, perkembangan sel dan organ-organ tubuh yang lain. Gitu. Berarti sangat penting ya Kak ya untuk tubuh kita. Nah, untuk standarnya sendiri nih Kak, standar dosis vitamin A yang dibutuhkan bagi tubuh itu berapa sih Kak? Oke. Nah, vitamin A itu kan ada dua jenis Kak. Yang satu berwarna biru, yang satu berwarna merah. Nah, yang berwarna biru itu adalah untuk bayi usia 6 sampai 11 bulan. Dosisnya adalah 100.000 IU. Terus yang kedua adalah yang berwarna merah itu untuk balita usia 12 sampai 59 bulan. Dosisnya adalah 200.000 IU atau satu kapsul dalam waktu 6 bulan. Gitu. Kalau untuk dewasa Kak, berapa sih dosisnya? Oh baik, sebenarnya begini Kak, kalau di usia dewasa itu kalau makannya sudah mencukupi kebutuhan atau dia sudah makannya dengan gizi seimbang, itu tidak diperlukan lagi tambahan vitamin A begitu. Jadi sudah tercukupi dari makanan yang dia makan, dengan syarat makanan yang dia makan itu adalah makanan yang sehat, yang bergizi, yang memenuhi kebutuhan tubuh begitu. Berarti khusus untuk bayi dan balita. Betul, ya Kak ya, iya. Yang ada vitamin A. Iya. Nah, kemudian kapan kita waktu yang tepat untuk pemberian vitamin A pada bayi dan balita? Oke. Sebaiknya diberikan setelah makan Kak. Kenapa begitu? Karena vitamin A itu sifatnya larut lemak. Jadi setelah makan, terutama bayi setelah makan makanan rumahan yang setiap hari itu, bisa jadi di makanannya itu kan mengandung lemak. Ada yang digoreng, ada yang santan. Nah, vitamin A akan lebih mudah terserap jika bayi mengkonsumsi vitamin A-nya setelah makan, begitu. Berarti setelah makan ya Kak? Iya, betul Kak. Kalau untuk jangkanya maksudnya setiap hari ataukah setiap bulan ataukah ada di bulan-bulan tertentu Kak? Tidak. Vitamin A itu diberikan hanya setiap 6 bulan sekali, gitu. Jadi tidak boleh diberikan terlalu sering. Gitu. Malah nggak boleh ya Kak? Betul ya. Karena ada efek samping jika diberikan berlebihan itu. Salah satunya dia menyebabkan mual dan muntah, terus kelelahan, dan risiko jangka panjangnya adalah menyebabkan kerusakan hati, begitu. Makanya diberikan hanya 6 bulan sekali. Ya. Berarti malah hanya 6 bulan sekali, betul. Ya. Nah, untuk vitamin A ini yang biru sama yang merah ya Kak ya? Betul. Nah, itu yang biru itu untuk usia 6 sampai 12 bulan, betul ya Kak? 6 sampai 11 bulan. 6 sampai 11 bulan. Kalau yang merah 12 sampai 59 bulan. Ya. Berarti antara bayi dan balita beda ya jenisnya? Ya, betul, beda. Nah, untuk cara minumnya sendiri Kak, bentuknya tuh seperti apa sih Kak? Oke. Ini kebetulan
ada sampel ya Kak ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, coba kita buka dulu. Nah, ini Kak. Nah, Ini yang merah ya Kak? Ini yang biru. Ya. Itu yang merah ya. Jadi semua kapsulnya bentuknya sama. Bisa? Nah, maaf. Kapsulnya bentuknya sama. Jadi kayak ada ujungnya seperti ini. Bisa lihat ya. Nah, ini ujungnya ini dipotong pakai gunting. Dipotong Jangan dulu digigit ya Kak. berarti. Oh, digunting dulu berarti. Betul, pakai gunting. Oh iya. Gunting ya, Oh iya, jangan bukan potong pisau. kuku, Oh. bukan. Jangan sabit. Oh iya. Gitu ya. Digunting, baru dikasihkan ke bayi, diteteskan. Oh, Gitu ya. diteteskan. Jadi dipencet, nanti bayinya langsung bisa minum. Gitu Oh, ya. iya. Jadi kapsulnya seperti ini. Berarti jangan lupa ya orang tua di rumah digunting dulu baru diteteskan. Jangan langsung semuanya ditelan ya. Nah, untuk misalkan di waktu bayi diteteskan kan ada ya balita yang tantrum atau nangis. Itu kalau misalkan gagal boleh nggak diulang lagi Kak? Oh, itu kan berarti termuntahkan semua ya Kak? Iya, iya. Jadi boleh mengulang lagi. Artinya itu nggak ada vitamin A yang masuk. Kalau dia benar-benar muntah atau dia tutup mulut, nggak mau. Jadi harus diulang. Jadi memang kapsul ini harus dia minum, harus dapat semua harus bisa masuk. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan bayinya atau balitanya lagi tantrum, boleh nih diulang lagi ya. Nunggu waktu bayinya lagi happy atau moodnya bagus Ya, gitu betul. ya. Nah, untuk vitamin A sendiri nih Kak, selain dari vitamin A ya Kak ya, apakah dari sumber makanan lain bisa kita dapatkan? Oke. Jadi selain yang dari kapsul vitamin A ya Kak Afi, Ya. jadi sumber makanan ada yang mengandung vitamin A. Jadi salah satunya adalah minyak ikan, itu mengandung vitamin A yang tinggi. Terus minyak kelapa sawit juga ada. Di kuning telur juga ada. Terus daging ayam. Kalau di sayur ada banyak di wortel, bayam, daun katuk, itu juga banyak. Begitu. Berarti intinya sebenarnya ya Kak ya, vitamin A itu bisa kita dapatkan di konsumsi makanan kita sehari-hari ya Kak ya. Iya, Yang penting memenuhi kandungan gizinya Iya, ya Kak ya. betul Kak. Oke, selanjutnya dari pemerintah sendiri nih Kak, adakah program khusus untuk pemberian vitamin A Kak? Oh ya, ada. Ada Kak, dari pemerintah itu sudah ada program khusus untuk pemberian vitamin A. Jadi pemerintah sudah menyediakan program khusus ini vitamin A di bulan Februari dan Agustus di posyandu atau di puskesmas. Oh, berarti sudah memang dijadwalkan ya? Betul dari ya, pusat ya? iya betul. Nah, untuk balita yang nggak bisa hadir ke posyandu nih Kak, Ya. gimana tuh cara dapatkan vitamin A kalau nggak bisa datang posyandu? Jadi ada beberapa balita ya yang memang berhalangan hadir, entah itu karena sakit atau sedang keluar kota di saat jadwal pemberian vitamin A waktu di posyandu ya Kak ya. Nah, itu bisa dititipkan ke kader. Jadi ibu kader kan tahu tuh jumlah balita yang hadir berapa, yang nggak hadir berapa. Nah, yang nggak hadir ini dengan alasan kan macam-macam. Saya kira ibu kader juga tahu. Nah, itu bisa kita titipkan di ibu kader atau bisa juga ibu balita mengambil di puskesmas setempat begitu. Gitu ya. Berarti nggak usah khawatir ya. Orang tua yang pas balitanya nggak bisa datang posyandu bisa menghubungi kader-kader kesehatan di wilayah rumahnya atau bisa langsung ke puskesmas untuk mengambil vitamin A. Gitu ya. Nah, untuk episode kali ini mungkin sangat menarik ya Kak ya. Intinya bagi para orang tua kita harus selalu aware atau maksudnya ingat terus jadwalnya pemberian vitamin A, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, untuk mendapatkannya bisa di posyandu atau di puskesmas. Terima kasih ya Kak Naning atas info-info yang diberikan.
Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya dan sudah hadir pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Kak Api, Ya, sama-sama. mohon maaf jika dari kita ada kesalahan dan saya ada pantun sedikit buat sahabat Mas Tarjo ya. Mata bulat seperti panda menunggu dia yang sedang lewat. Jangan lupa minum vitamin A untuk mata yang sehat dan tubuh yang kuat. Sampai jumpa kembali di podcast Tawa Sehat selanjutnya. Dadah!